Yang baru dulu boleh deh. Sebenarnya lebih susah yang baru tuh. Yang kuis lebih gampang sih. Kuis ae. Iya, betul sih. Oh, soal yang kemarin disuruh bapaknya itu udah belum ya? Yang terakhir kali. Yang mana itu? PPT ku ta. Nggak di PPT. Oh, ini. Iku sing dikongkon ngomong tok ya. Sebentar. Iya, iku. Ini tah. Oh, yang ini sorry. Yang paling bawah. Ini. Yo, problem 2 iku. Sebenarnya ini langsung ada itunya. Pembahasannya. Ntar tak kirim ya. Nah, itu pembahasannya. Jadi ya lebih enak dibaca sendiri sih buat pembahasannya ini. Pause juga ada ya. Ya udah, yang barusan tak kirim itu mau dibahas juga nggak? Yang ada pembahasannya. Aslinya kan dia latihan. Gak usah. Itu kalau yang nomor 1D itu yang di pembahasannya itu hasilnya itu nggak ada 1,3 dikarbonil. 1D problem 1. Bentar. Ini nomor 2 nih. Nah, ini. Iya, itu yang D. Misalkan ditambahi apa itu CO2 gak apa-apa lah. Hasilnya bukannya harus ada alfa beta tak jenuh sama 1,3 dikarbonil. Oh, itu. Oh, iya. Sebenarnya gak usah ditambah gak apa-apa. Cuman kalau mau lebih benar tuh ditambah. Ini ya. Di sini. Jadi langsung aja ke sini. Yang di sini itu di ujung karbonnya ada nempel CO2 ET. Ya, kalau ginilah kalau di itu gambar lainnya.
Tapi ini kan dari soalnya ya, itu cuma disuruh diskoneksi, nggak ada. Ini kan kalau ditambah gini ya, itu maksudnya di FGA. Gini, ya, yang awalnya nggak ada, dia jadi ketambahan CO2 ET. Bukan ditambah sih, ada penambahan gitu, iya itu. Nah, sedangkan di soalnya itu disuruh langsung dipotong, nggak usah di apa-apain. Nggak apa-apa sih sebenarnya. Walah, oke, makasih Val. Udah lanjut aja langsung ke ini ya. Nah, di sini soal yang aku berikan tuh berapa? 6 soal. 1 sampai 4, dan sebenarnya 5 dan 6 ini soal yang agak rumit dan susah ya. Jadi terakhir aja. Nah, jadi yang pertama 1 sampai 4 itu ya benar 1 sampai 4 tuh dari sini ini yang dikirim namanya adalah target molekul atau disingkat dengan TM ya. Terus yang kanan starting material atau SM, bebas sih. Mau di bahasa Inggrisnya SM gitu. Nah, jadi dari si target molekul ini dia harus dipotong-potong sehingga menghasilkan yang senyawa di kanan sampai dia berakhir persis dengan yang di kanan. Ya. Nah, tipsnya ya, biar tahu mana duluan yang dipotong itu lihat dari gugus fungsinya, hubungannya apa gitu. Nah, di sini kalau dilihat ya, gugus fungsi di sini adalah yang langsung kelihatan tuh karbonil, yang kiri sama yang kanan. Hubungannya adalah 1,5. Jadi kalau dinomorin dari kiri ke kanan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi hubungannya 1,5 di fungsional gugus fungsi. Nah, sebentar dulu. Buat UTS besok, materinya tuh kalau dibagi jadi beberapa poin yang besar tuh ya, itu cuma 3. Yang pertama tuh, ini konteksnya adalah retrosintesis atau mecah-mecah senyawa ya. Jadi kalau senyawa yang dipecah itu ada 3 komponen besar. Yang pertama adalah kalau senyawa itu punya satu gugus fungsi. Ya, gugus fungsi. GF ini singkatan dari, singkat sendiri dari gugus fungsi. Jadi cuma satu gugus fungsi dia. Ya, kalau dipecah ada ketentuannya sendiri. Itu ada di PPT nomor 2 kayaknya. Nah, terus poin yang kedua itu ada 2 gugus fungsi, cuman hubungannya dia 1,3. Ya, jadi ada 2 gugus fungsi. Hubungan satu sama lainnya itu ada di nomor 1, 2, 3. Terus yang terakhir itu 1,5. Nah, untuk dua ini ya, 2 topik besar ini, itu kebanyakan adalah reaksinya adalah reaksi enolat. Di mana kalau enolat itu hubungannya dengan adanya karbonil, adanya H alfa pada karbonil. Ya, ada karbonil terus ada H alfanya di sini. Nah, karena karbonil, jadinya gugus fungsi yang terlibat adalah gugus fungsi karbonil kebanyakan. Nah, untuk ikatan mana yang terpotong itu depends on
Kebanyakan sih 2,3. Artinya kalau dinomorin ya, ini kan nomornya bisa dua arah. Jadi bisa 1, 2, 3 ini dari kiri ke kanan, juga berlaku sebaliknya dari kanan ke kiri. Nah, dipotongnya tuh di antara 2,3-nya. Jadi antara motong di sini, kalau penomorannya dari kiri, dan juga bisa dipotong di sini kalau penomorannya dari kanan. Tergantung dari strukturnya kayak apa nanti. Nah, begitu juga di bawahnya di sini 1,5 juga yang dipotong itu sebenarnya di 2,3-nya. Ya. Oke, udah gitu. Nah, dari konsep ini ya, kita masuk ke soal nomor 1. Nah, ini hubungannya adalah 1,5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berdasarkan tadi yang dipotong itu adalah 2,3. Jadi di sini ya dipotong itu. Jadi kalau dijawabnya langsung aja di bawah gitu. Paling bawah ya. Nah, ini. Oke. Kalau mau pelan-pelan ya, sebenarnya dipotong tuh kalau pelan-pelan dari sintonnya dulu. Jadi dipotong gitu jadi sintonnya, jadi fragmennya. Yang di kiri sama yang kanan. Oke. Ini dua sintonnya. Sinton itu harus bermuatan. Kalau nggak positif ya negatif. Cara nentuinnya sebenarnya tuh bisa dari insting sendiri. Jadi kalau udah tahu, udah pernah ngelakuin banyak banyak latihan soal itu, wah ini udah pasti tahu gitu. Secara insting kalau yang ini itu adalah sinton negatifnya. Sedangkan yang kanan adalah yang positif. Kelebihan C nggak sih kamu? Kelebihan, ya. Nah, itu. Nah, kalau misalkan masih bingung cara nentuinnya itu balik lagi ke konsep ini kan 1,5 ya. 1,5 itu kebanyakan reaksinya adalah reaksi enolat. Jadi kalau mau tahu kenapa ini sinton bisa negatif atau positif itu harus hatam dulu reaksi enolat. Enolat yang karbonil, di mana karbonil itu bereaksi dengan suatu basa, nantinya karbonilnya bisa bermuatan negatif di mana karbonil bermuatan negatif di bagian karbon yang karbon alfa di sini. Ya. Jadi inilah kenapa bagian yang situ adalah sinton negatif. Nah, gitu. Nah, udah nyentuh sinton, tinggal senyawa ekivalennya. Senyawa yang sebenarnya gitu. Nah, untuk ini yang karbonil, senyawa sebenarnya ya cuma karbonil biasa. Terus yang sinton positif, gini. Nah, ini agak beda. Untuk 1,5 ya, balik ke balik ke sini. 1,5 itu kebanyakan yang dimain-mainin itu adalah reaksi Michael. Ya. Sama ini tolak ukur, bukan tolak ukur. Dasarnya itu dari reaksi enolat juga. Cuman
Ya ini sama aja kayak enolat, jadi ada enolnya di sini, enol. Cuman si enolnya tuh dia nggak bereaksi dengan karbonil, tapi dia bereaksinya dengan ini. Ya, ini namanya alfa beta tak jenuh. Kenapa namanya gitu? Ya karena namanya tak jenuh. Tak jenuh ini berarti dia nama dari alkena. Ya, alfa beta itu adalah posisi dari alkenanya. Jadi dia di posisi alfa dan beta, namanya alfa beta tak jenuh. Nah, jadi si anonot itu akan bereaksi dengan di sini alkenanya. Ya, dia akan berikatan ke karbon yang itu nantinya kelebihan lagi ya. Tiga empat. Nah, begini ya. 34 dua. Nah, ini tidak lain dan tidak bukan adalah gugus fungsi 1 2 3 lah, kurang jauh berarti ya. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5, kurang jauh dikit. Ini. Nah, dan ini produk dari reaksi Michael itu adalah ya
Halo. Halo. Mati lampu koyo